Halo semuanya, selamat datang kembali di Richard's Lab. Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara bikin activity diagram. Activity diagram itu adalah UML ya, salah satu UML, Unified Modeling Language, yang fungsinya itu menggambarkan alur atau proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Sebagai contoh, misalkan kita mau buka Facebook nih, kita buka facebook.com, kita nggak bisa langsung masuk ke homepage atau profil kita, tapi kita harus login dulu. Nah, login itu pakai email dan password, baru kita klik login. Kalau misalkan username atau password kita betul, maka kita akan dibawa ke halaman homepage kita. Tapi kalau salah, kita akan diminta untuk masukkan email atau passwordnya ulang sampai betul. Nah, itu adalah salah satu contoh activity yang harus kita lakukan untuk mencapai suatu tujuan, yaitu kita mau ke homepage kita. Nah, jadi kalau digambarkan dengan activity diagram, proses kita untuk masuk ke Facebook itu kurang lebih ya, seperti ini. Jadi yang hitam-hitam ini startnya, dan yang hitam-hitam di bawah ini end-nya, selesainya, finish-nya gitu ya. Jadi pertama kita akan buka dulu nih si Facebook nih. Kemudian si sistem, si Facebook-nya akan menampilkan form login yang seperti ini nih. Ini form login namanya nih. Yang kita disuruh ngisi ini klik ini. Itu form login. Kemudian kita diminta untuk mengisi. Maka harus ada activity dari si user untuk mengisi username dan password. Setelah dia isi username password, ketika dia klik login, sistem akan melakukan validasi, autentikasi ya, username, passwordnya valid atau enggak. Kalau dia nggak valid, dia akan balik lagi ke atas ini, yaitu mengisi username dan password. Tapi kalau misalkan username atau passwordnya betul, dia akan langsung dibawa ke halaman home. Maka selesailah activity login. Kurang lebih seperti itu gambarannya untuk activity diagram. Kemudian untuk software yang digunakan sebetulnya mungkin ada banyak ya. Bisa pakai Visual Paradigm, bisa juga pakai Visio. Tapi untuk video kali ini saya akan pakainya Visual Paradigm. Mungkin buat yang mau pakai Visual Paradigm juga bisa langsung search aja di Google. Nih di ketikanya Visual Paradigm gitu ya. Nah, nanti ini yang paling atas, kita bisa klik download aja. Untuk downloadnya kalian bisa download yang Get Community Edition biar gratis gitu. Klik aja, terus nanti dia bakal download ya. Kurang lebih kayak gitu. Nanti kalian install dan tampilannya kurang lebih seperti ini nih. Bisa dilihat di sini Visual Paradigm Community Edition. Kayak gitu, kita harus daftar dulu. Kemudian untuk tutorial kali ini kita akan bahas satu case untuk activity diagramnya, yaitu saya akan bikin sistem informasi penyewaan lapangan futsal. Jadi nanti kita akan bikin activity-nya untuk penyewaan lapangan futsal. Asumsinya ada 4 nih. Yang pertama, ada sistem reward point untuk penyewa. Kemudian ada beberapa lapangan, jadi hanya satu cabang. Nantinya tutorial ini akan kita lanjutin terus sampai ngodingnya ya, dalam beberapa video terpisah. Kemudian, ini ada beberapa lapangan, tapi hanya satu cabang ya. Jadi satu cabang, misalnya ada 3 lapangan, kayak gitu. Kemudian ada beberapa staff yang menangani pelanggan gitu. Kemudian manajer pengen mengetahui performa atau operasionalnya, misalnya yang nyewa ada berapa, kayak gitu-gitu. Nah, langkah-langkahnya nih dalam menyewakan lapangan futsal mungkin kita coba definisikan dulu ya. Yang pertama itu si staffnya harus login. Staff harus login untuk buka sistemnya. Kemudian sistem akan melakukan validasi. Kalau misalkan salah, login lagi. Kalau misalkan betul, lanjut ke langkah 3.
Langkah ketiga, sistem akan menampilkan halaman utama. Kemudian, kalau misalkan si pelanggan ini mau nyewa, karena dia ada sistem reward point ya, maka harus ada user yang terdaftar. Jadi, aplikasi ini harus nyimpen si usernya. Yang disimpan apanya? Mungkin nama dan nomor telepon. Kenapa nomor telepon disimpan juga? Menurut saya cukup penting, entah nomor telepon atau email ya, karena keduanya ini unik. Jadi kalau misalkan kalian login di Facebook, kan pasti akan diminta email atau enggak nomor telepon, bukan nama kalian, karena nama bisa sama. Sedangkan email atau nomor telepon itu unik. Jadi misalnya satu orang bisa punya beberapa nomor telepon, tapi satu nomor telepon hanya dimiliki oleh satu orang. Begitu juga dengan email, makanya dia unik. Sehingga bisa untuk dilakukan autentikasi. Nah, langkah yang keempat setelah sistem menampilkan, langkah yang keempatnya ini adalah si staffnya akan nanya ke si pelanggan. Cek pelanggan, dia udah pernah nyewa atau belum. Kalau dia udah pernah nyewa, seharusnya datanya masih ada. Kemudian, si pelanggan akan memberikan data dia. Pelanggan memberikan data. Nah, setelah pelanggan memberikan data dia, si staff akan input data pelanggan. Staff akan input data pelanggan. Kemudian, sistem akan mengecek terdaftar atau enggak. Kalau ada, lanjut ke langkah berikutnya. Kalau tidak ada, maka harus daftar. Daftarnya ya berdasarkan data yang diberikan pelanggan. Kemudian sistem akan menyimpan lah ya gitu ya. Sistem akan menyimpan kalau misalkan dia daftar. Nah, langkah yang ke-8 itu staff. Ini langkah yang ke-8 ini asumsinya pelanggannya udah terdaftar ya. Staff klik menu penyewaan. Kemudian sistem akan menampilkan form penyewaan lapangan. Kemudian staff menginput data penyewaan. Misalnya, ini mau lapangan yang mana, berapa jam, kayak gitu. Kemudian langkah yang selanjutnya, sistem akan cek ini lapangannya tersedia nggak untuk tanggal segini, jam segini, dengan durasi berapa jam, tersedia atau enggak. Sistem akan cek lapangan. Kemudian kalau misalkan ada decision lagi nih di sini nih, ada pilihan. Kalau misalkan ada, tersedia, lanjut. Kalau misalkan tidak, dia akan balik ke langkah 10. Kayak gitu. Dia akan minta input data ulang di tanggal yang lain atau di jam yang lain. Kurang lebih begitu. Kemudian di langkah yang ke-12, ini asumsinya lanjut ya, berarti lapangannya tersedia gitu. Maka si pengunjung atau pelanggan, maksudnya pelanggan pilih metode pembayaran ya. Kemudian langkah selanjutnya pelanggan membayar. Setelah dia bayar, maka staff akan submit form penyewaannya. Dan terakhir, sistem akan mencatat penyewaan. Nah, kurang lebih seperti itu untuk langkah-langkah menyewa lapangan futsal ya. Jadi kita akan bikin aplikasi yang langkahnya kurang lebih seperti ini. Activity diagramnya nanti akan dibuat berdasarkan 15 langkah ini. Kita langsung buka aja Visual Paradigm-nya. Pas dibuka tampilannya langsung begini. Kita pilih yang UML ini ada tanda plus. Kita klik aja. Karena kita mau bikin ini, kita klik Activity Diagram, Next.
pilih yang blank aja, next. Ini kalau misalkan mau dikasih nama gitu, kalian kan bisa bikin beberapa activity diagram ya untuk sebuah sistem. Tapi karena kita di sini bakal bikin satu aja, kita tekan OK. Nah, ini dia untuk lembar kerja kita. Di sebelah kiri ada tools-toolsnya, ini ada activity kayak gitu. Terus juga ada initial note nih untuk memulai, ini untuk selesainya. Kemudian ada decision. Ini misalkan nih loginnya berhasil atau enggak, pakainya decision nanti ya. Kemudian juga yang sering dipakai itu ada swim lane. Swim lane ini defaultnya horizontal, tapi nanti kita akan pilihnya yang vertikal ya, biar dia susunnya ke bawah. Caranya tinggal diklik aja nih di pojok kanan bawah si horizontal swim lane ini. Kita pilih yang vertikal. Kita coba bikin. Nah, kita maunya yang kayak gitu. Kemudian tanda panahnya. Nah, kayak gini misalnya. Nanti yang namanya activity diagram itu nih kayak gini, ada tanda panahnya. Terus yang lingkaran doang, lingkaran hitam doang nih, ini startnya. Tapi kalau lingkaran hitam dan ada lingkaran putih di luarnya itu finishnya. Kemudian nih ada decision ya. Nanti kita akan pakai juga semuanya. Ini kita hapus dulu. Kita pertama-tama perlu bikin swim lane-nya dulu. Jadi swim lane-nya ini untuk menggambarkan apa ngerjain apa gitu ya. Jadi partition ini untuk entitasnya, siapa yang terlibat dalam proses ini. Dalam kasus ini ada 3 partition yang kita butuhin. Yang pertama itu adalah pelanggannya, karena dia butuh terlibat. Dia harus datang, dia harus submit data. Bukan submit sih, dia harus memberikan datanya kepada staff yang akan menginput ke sistem. Tapi di sini kan cuma 2, kita butuh 1 partition lagi untuk sistemnya. Caranya klik kanan aja nih di partition 2 gitu ya. Nah, di sini ada pilihan insert partition after. Jadi dia akan nambahin 1 lagi di sebelah kanan sini. Nah, kayak gini. Dan ini saya gedein dulu, kalian tulisannya kekecilan nih. Cara gedeinnya itu kita tekan aja Ctrl A, Ctrl A biar dia ngeblok gini. Kemudian di atas sini ada diagram, terus ada format. Kita klik si formatnya. Kemudian ke foreground, mungkin saya ubah ini font size nih, ubah jadi 24 deh misalnya. Kayak gini. Sekarang kita ganti judulnya, judul si partitionnya nih, si entitasnya. Kita ganti yang paling kiri itu pelanggan. Yang tengah itu staff. Dan yang ketiga itu sistem. Nah, untuk activity dalam menyewa lapangan yang terlibatnya ada 3. Kayak gitu. Sekarang untuk memulai suatu activity pakai initial node. Sama kayak gini. Ini initial node. Nah, kita lihat dulu nih. Berdasarkan 15 langkah yang udah kita buat, siapa yang pertama harus start. Nah, di langkah yang pertama ini staff harus login. Makanya ininya harus ada di staff. Karena startnya dari si staffnya. Staffnya akan melakukan login. Makanya kita bikin 1 activity. Nah, kita bisa klik di toolsnya ini, activity, terus kita gambar aja, kita drag gitu. Muncul deh activity boxnya gitu ya. Yang pertama itu login, kita double klik aja di activity-nya, ganti jadi login. Ini mungkin tulisannya digedein juga. Ini placementnya middle center gitu ya. Nah, staffnya akan melakukan login. Kecilin dikit deh. Nah, dari start ke activity box ini, kita perlu sambungin dia dengan tanda panah. Yaitu kita pakainya yang control flow. Kita klik di sini, terus kita drag gini. Kayak gitu. Jadi langkah yang pertama login. Nah, langkah yang pertama udah login, udah kita pisahin dulu.
Sistem akan melakukan validasi. Nah, berarti activity selanjutnya dilakukan oleh sistem, yaitu validasi. Validasi gini. Nah, untuk activity berikutnya, dia harus ada di bawah activity yang sebelumnya. Jadi nggak boleh sejajar begini. Yang selanjutnya harus di bawahnya, entah di sini atau di sini atau di sini. Intinya di bawahnya, kayak gitu. Kemudian kita sambungin lagi pakai control flow, tanda panah. Kayak gini, klik sekali biar dia dipatahin turun ke bawah. Ini boleh dua cara, boleh ke kanan dulu baru ke bawah, boleh juga ke bawah dulu baru ke kanan. Itu juga boleh. Nah, mungkin saya bikin yang ke kanan dulu baru ke bawah. Kayak gitu. Kemudian kita lihat lagi, sistem akan melakukan validasi. Apakah salah atau betul? Coba kita lihat contohnya yang tadi. Nah, di sini ada decision, ada pilihan. Dia valid nggak datanya yang dia masukin? Nah, itu pakai decision node bikinnya. Nih, ada di bawahnya action, decision node. Kita klik aja, kemudian kita gambar, kita drag gitu ya. Nah, mungkin saya kecilin kayak gini. Di sini valid atau tidaknya ya yang dicek. Valid nih. Username, password, valid. Kita tanya nih gitu. Mungkin bahasanya sebetulnya nggak boleh begini ya. Cuma ya biar tahu aja gitu. Kita arahin lagi, tambahin panah ke sini. Valid atau tidak. Kalau misalkan valid gimana? Kalau misalkan enggak gimana? Berarti kita bikin satu activity, misalkan dia valid. Kalau di sini, kalau dia valid dia langsung tampilin halaman home. Nah, ini sistem menampilkan halaman utama. Ini kalau valid ya, menampilkan halaman utama. Ini kalau valid. Kalau nggak valid, dia akan diminta login lagi. Jadi caranya kita langsung bikin panahnya lagi. Dari sini kita bisa pakai yang sebelah kiri ini. Kita balikin ke atas lagi. Kayak gitu. Dan di sini kita bisa bilang dia username atau password salah. Kayak gini aja. Kemudian kita juga bisa, ini saya pindahin dulu deh ininya. Nah, bikin lagi arrow, control flow, panah ke bawah. Kita tulis di sini valid gitu ya. Kalau misalkan dia berhasil login, udah langsung aja bawa ke halaman utama. Itu untuk langkah yang ketiga, berarti ini udah kelar nih. Kita lanjut ke activity yang keempat. Ini nanti teksnya saya gedein lagi. Kita lanjut dulu. Ini cara gedeinnya lagi. Diklik dulu nih si swim lane-nya nih. Terus nanti kita bisa ngedrag ke bawah ya buat gedein. Nah, saya kecilin dikit. Langkah selanjutnya adalah staff cek pelanggan. Kita bikin activity baru lagi. Dia akan cek pelanggan. Dia akan tanya langsung ke si pelanggan, "Bapak sebelumnya udah pernah nyewa di sini?" Kalau udah nyewa, harusnya datanya terdaftar. Nah, untuk yang selanjutnya berarti kita langsung aja sambungin dari sistem menampilkan halaman utama. Kita lanjutkan dengan si staff yang ngecek pelanggan. Seperti ini. Kemudian pelanggan akan memberikan data dia. Kan kalau mau ngecek, Bapak namanya siapa, nomor teleponnya apa gitu kan. Baru dia ngecek. Maka langkah selanjutnya si pelanggan akan memberikan data.
data diri lah gitu, data diri sebagai penyewa, bukan biodata juga sih ya, nomor telepon gitulah. Panah lagi dari sini turun ke bawah seperti itu. Dan langkah selanjutnya, staff akan menginput data pelanggan. Berarti activity-nya bikin di partitionnya si staff lagi. Input data pelanggan. Seperti ini. Saya kecilin dikit deh. Nah, panah lagi. Ya, ini. Kemudian sistem akan ngecek ada atau tidaknya. Berarti aktivitas selanjutnya adalah sistemnya yang mengerjakan. Cek data pelanggan. Sudah terdaftar atau belum. Panah lagi. Ke bawah. Bikin lagi kayak gini, decision. Tapi kita nggak bisa kopas, kita bikin baru. Di sini. Pelanggan terdaftar, tanda tanya mungkin. Nah, mungkin ini teksnya saya gedein lagi deh. Saya blok dulu semua, ganti ukurannya jadi 22 atau 24 ya. 22 coba. Nah, ini agak kurang rapi nih, gedein lagi. Ini kecilin dah. Ntar saya rapin sedikit. Nah, pelanggan terdaftar. Nah, di sini kita sambungin lagi pakai arrow ke sini. Nah, karena dia decision, ini mungkin saya pindahin dulu ke sebelah kiri. Kemudian kalau misalkan dia belum terdaftar, maka dia akan registrasi. Maksudnya dia akan menyimpan data. Registrasi ya. Dia akan bikin pelanggan baru. Ini kalau misalkan udah terdaftar, kalau belum maksudnya. Kalau misalkan sudah terdaftar, dia akan lanjut ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya, staff, klik menu penyewaan. Berarti aktivitas selanjutnya ada di sini. Klik menu penyewaan. Jadi caranya begini. Kita pakai ini lagi. Ini nggak jadi deh, di kanan aja. Ini ketengahin. Control flow. Kita ketik belum terdaftar. Kalau belum terdaftar, sistem langsung registrasiin aja. Kayak gitu. Kalau misalkan sudah, dia akan lanjut. Ke kiri, ke bawah. Dia akan lanjut. Ini kalau misalkan sudah terdaftar ya. Nah, staffnya langsung aja klik menu penyewaan. Ini 20. Oke. Itu langkah yang ke-8 udah.
Kemudian langkah selanjutnya itu sistem menampilkan form penyewaan. Kita gedein lagi swim lane-nya ini, di drag aja nih ke bawah. Berarti activity-nya dilakukan oleh sistem menampilkan form penyewaan yang nantinya staff akan input data. Nih main di lapangan mana, berapa lama, kapan gitu ya. Nah dari situ kita bikin panel lagi ke bawah sini, kayak gitu. Itu untuk langkah yang ke-9. Langkah ke-10-nya, staff akan menginput data penyewaan. Balik lagi nih, bolak-balik ya, memang begitu. Input data penyewaan. Dari sini ke sini. Flow lagi. Panah ini namanya flow ya. Alirannya kemana gitu. Ini gedein lagi deh. Kayak gitu. Staff menginput, sistem akan cek ada atau tidak. Kayak gitu. Berarti balik lagi ke sistem. Cek ketersediaan lapangan untuk waktu yang dipilih sama si staffnya. Staffnya juga nanya kan ke si pelanggan. Kayak gitu, berarti dari sini ke sini, kemudian ada decision lagi nih. Ini tersedia atau enggak lapangannya. Kita gedein lagi si swim lane-nya ini. Kita bikin decision node. Di sini di bawahnya sistem. Ini decision node-nya saya ganti nih jadi ketersediaan lapangan. Seperti itu. Jadi ada dua kondisi lagi ya, lapangannya tersedia atau tidak. Kalau tersedia dia ngapain nih? Oh, pilih metode pembayaran. Berarti yang memilih adalah si pelanggannya. Ini activity baru. Sorry. Kita kasih panah dulu. Kalau misalkan dia tidak tersedia, dia akan balik lagi. Input data penyewaan yang lain lagi. Ini kalau tidak tersedia lapangannya. Ini gedein dulu. Tapi kalau misalkan dia tersedia, si pelanggan akan pilih metode pembayaran. Bisa cash, kayak gitu. Pilih metode pembayaran. Setelah pilih metode pembayaran, dia akan melakukan pembayaran langsung. Nah, kayak gitu. Nah, dari sini kita tinggal sambungin ke bawah situ. Pakai flow ke bawah, terus ke kiri. Ini kayak terlalu ke bawah. Nah, ini saya lupa tulis. Kalau misalkan lapangannya tersedia, gedein dikit. Nah, oke. Kemudian flow lagi, pilih metode, habis itu melakukan pembayaran. Ini gedein dulu. Nah, oke. Setelah melakukan pembayaran, berarti kita udah sampai di tinggal 2 ini lagi nih. Kita udah di langkah yang ke-14 sekarang. Staff akan submit. Kemudian sistem akan mencatat. Submit form. Bukan submit form ya? Iya sih bener, submit form penyewaan.
Kemudian terakhir, sistem akan mencatat. Sistem mencatat penyewaan gitu. Ini kekecilan nih kayaknya. Ini kegedean. Kita kasih flow lagi. Setelah dia melakukan pembayaran, staffnya submit. Berarti oke, lapangannya di booking. Kemudian sistem akan menyimpan. Oke, tersimpan dalam sistem. Nah, kurang lebih langkahnya segini nih. Dari 15 langkah itu ketika diterjemahkan ke dalam activity diagram, jadi begini. Nah, terakhir untuk menyudahi activity diagram, pakai namanya activity final node. Kayak di contohnya ini, kayak yang seperti ini. Nah, itu ada di bawah initial node. Kita tinggal bikin aja kayak gini. Ini artinya finish gitu ya. Kita perlu kasih flow lagi dari activity yang terakhir. Nah, jadi deh. Activity diagram. Ini miring nih. Nah, ini dia activity diagram untuk penyewaan lapangan futsal. Cara save-nya, kalian ke project, terus ke export, activity diagram as image. Kalian bisa juga save file .vpp-nya gitu. Jadi kalian bisa buka lagi pakai Visual Paradigm, tampilannya nanti gini lagi, bisa diotak-atik lagi. Tapi kalau mau diekspor jadi JPG bisa, mau PNG juga bisa, nih ada pilihannya. Kalian misalkan saya pilih di mana ya, di PC, saya akan masuk ke partition 2 misalnya. Saya bikin folder baru namanya diagram gitu ya. Kemudian saya save. Dia masuk dulu, saya klik save. Ini quality-nya bisa dipilih nih. Makin kecil makin buram. Kita pakai 100%, kita save. Kita bisa langsung open filenya nih. Kalau nggak mau, tekan finish. Kita open, coba. Nah, ini dia untuk activity diagram yang udah kita buat. Ini ada pelanggan, staff, sistem. Ini dari start sampai dengan dia finish. Tapi mohon maaf nih, kayaknya fontnya ukurannya beda-beda nih, nggak rapi. Tapi kurang lebih seperti itu untuk pembuatan activity diagram ini. Mungkin video ini akan dilanjutkan dengan pembuatan ERD di video berikutnya. Dan cukup sekian untuk video tutorial pembuatan activity diagram kali ini. Semoga membantu dan sampai jumpa di video berikutnya.